Brando Mamaina. Halo abangku, menjua-jua. Menjua-jua. Sehat ya? Sehat, Bang. Sambil Gimana? tolor. Apa itu? Apalah? Tolor. Nama tenaga. Oh, telur. Telur. Iya, sama lah itu, Bang. Telur sama tolor. Pakai bahasa Indonesia. Made, bahasa Indonesia ini Bang, datang ya. Brando lagi di mana? Lagi di mana, Brando? Kita lagi di Bali dan apa Bang? Lagi ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan. Nah, gimana kabar sehat ya? Kabarnya baik. Oh, itu siapa itu? Efraim Ginting. Efraim Ginting, kan abang tahu dah. Kalau yang menang gini dia Bang. Beda dia. Jelas supporter lo. Oh, lagi minum Coca-Cola ya? Iya, Coca-Cola Bang. Coca-Cola campur ya seperti biasa lah hobi kita. Oh, menghargai orang tua. Sponsor. Yang ngejim dia sekarang. Sponsor. Brando. Ya Bang. Kenapa kemarin ada yang salah dengan strategi? Dengan strategi sebetulnya sudah pas. Game plan pertama pas, semua pas, tapi ya apa saja Bang, apa saja ya. Tapi tengok Brando dari ronde pertama mainnya terlalu emosi. Kenapa? Kan waktu tanding itu berapa kali ada kena di belakang kucingku. Di situ kan Mati suara. Halo? Ya, ada. Nah, ya. Gimana? Emosi sekali kayaknya. Iya, aku mulai emosi itu terkontrol emosi itu waktu aku yang diajar kepalaku di belakang itu berapa kali. Itu yang bikin Brando emosi. Iya, itu makanya itu tadi dah agak kode itu agak hilang campaign kan, udah terlalu kayak masa aku main sama Gunawan kemarin itu terlalu terbawa suasana aku. Tapi itu bukan alasan dong kalau biar Brando kalah, bukan alasan dong. Ya nggak alasan dong, Bang. Kan buktinya aku tertidur kan. Gimana lagi alasan nih kalau udah tertidur? Udah tertidur berarti udah telat. Yang pertama kali Brando iya gimana? Nah, penyebabnya kan abang tanya kan kenapa ketika aku itu kalah, penyebabnya itu kenapa aku itu gara-gara dari emosiku. Kenapa penyebab emosi itu kan penyebabnya waktu aku main itu kan aku kan main belakang gini ada beberapa kali dikenakan elbow di belakang sini nih. Nah sebelum itu kan wasitnya ngomong sama aku kalau nanti hati-hati kepala belakang. Ini waktu masih di rocker. Kalau nanti kamu kena kepala belakang itu sedikit aja aku nggak segan-segan itu memberhentikan dia bilang. Nah, tapi aku ketika aku main di situ, aku agak konyol. Ini kok nggak dikasih peringatan. Ada beberapa kali itu bisa juga lihat videonya beberapa kali. Di situ aku sudah terbawa suasana Bang. Secara fisik apa semua teknik itu sudah betul-betul kupersiapkan. Nah, tapi gara-gara memang itu selalu kelemahanku ketika aku kayak mana ya? Ketika sudah aku terbawa suasana itu, aku emosi. Terjadilah itu tidur. berarti kalau kekalahan itu ya itu harus kita akui. Tapi macam seperti sama ground itu tetap kita akui. Memang itu yang terjadi. Tapi kenapa penyebab? Itu kan ada penyebabnya. Brando, boleh geser sedikit agak bising soalnya. Oke. Abang, aku izin dulu sebentar. Lagi Bang ya, sama orang Kutiwan ya. Bang, izin gimana? Lagi sama Kutiwan sebentar Bang. Live aku sebentar agak. Bisa, nggak apa-apa ya Bang? Maaf ya Bang. Tolong pulang. Hujan ya di sana Brando ya? Hujan Bang. Oke. Hujan di sini Bang.
Sama lah, di sini juga hujan. Sama ya, berarti se-Indonesia hujan ini. Se-Indonesia. Kayak mana Bang? Ini nggak ribut lagi ya? Nah ini Nggak ribut cocok lagi? nih, cocok nih. Suasananya cocok ya. Oke ya. Terus kayak mana? Kayak mana Bang? Cerita kayak mana? Kayak mana lagi? Berarti Brando mengakui kalau Brando bener emosi. Nggak usah. Kayak mana Bang? Kayak mana? Sorry maaf Bang. Berarti Brando mengakui kalau Brando kepancing emosi dong. Makanya main kayak gitu. Iya dong Bang. Kita kan, itu kan udah pasti manusiawi dong. Kita kan sebagai petarung itu kan. Dan aku pun itu akuin. Selalu kelemahan itu bukan berarti aku itu lemah. Bukan. Kalau ketika aku tadi lemah, tidak bisa memukul, aku masih belajar bagaimana cara menendang, cara dan sebagainya gitu kan. Ya, aku mengakui itu gitu. Aku kelemahanku itu ketika aku sudah, memang situ aku betul-betul agak emosi. Kenapa? Karena ketika aku sudah waktu yang ronde pertama itu, aku kan ini waktu yang aku posisi bawah itu kan diajar kepala aku, pam. Ini kok nggak diperingat atau kayak mana gitu? Karena sebelumnya itu pun kan si wasit kan udah mengatakan bahwa dia datang ke rocker dan berapa kali kami jumpa sama wasitnya di situ, dia bilang ketika kau hati-hati ya, nanti aku yang mewasitin. Kepalamu hati-hati. Hati-hati kalau kamu nanti menyerang kepala belakang, dia bilang. Kalau itu aku tidak akan ngasih toleransi, langsung aku stop atau apa, dia bilang. Oke Bang. Nah, itulah aku bilang lagi kan nggak mungkin aku. Pokoknya aku iakan kan gitu. Nah, singkat cerita waktu disitulah mulai emosi itu tidak lagi sesuai terlalu gameplay. Aku udah terlalu ketat dan ku dengar dari corner Tore pun mengatakan senyum gitu karena dia pun udah tahu aku itu udah betul-betul mau kumatikan aja si kawan itu kan gitu. Biasalah Bang gitu ya, itulah pertandingan. Akhirnya tidur. Gitu ya? Iya, tidur. Nah, Brando, melihat pertandingan kemarin, menurut Brando, Billy kayak gimana? Udah makin berkembang nggak dari sebelum pertama kali ketemu Brando? Sebelumnya sebetulnya kalau aku secara pribadi, kalau secara kelebihan dia Bang, masih bukan untuk mengecilkan si Billy, tapi aku secara pribadi, aku itu merasa dia itu masih kurang. Satu dulu Kurangnya dengan cara semua, dengan cara apalagi dengan wrestlingnya itu, dia itu juga harus lebih dia latih lah. Saya rasa kenapa? Ketika itu tadi hampir setengah perjalanan pertandingan itu sampai selesai dengan posisi yang seenak itu dan seempuk itu tidak dia bisa meminis aku. Itu aku dengar itu si cornerku si Torek mengatakan sekian menit lagi, 2 menit sekian lagi. Aku tetap santai aja kan gitu karena dia tidak bisa meminis aku dengan hampir sampai selesai ronde karena itu adalah posisi yang paling empuk dan sangat berbahaya di MMA yang aku rasa. Nah, di situ aku nilai. Dan satu, ketika yang main striking itu tadi, ketika aku sudah tidak mengontrol diriku, ketika aku sudah, si kau ini gitu, udah terlalu agak sedikit biasalah, agak kecewa macam hal yang seperti itu tadi, aku udah terlalu coba suasana, jadi sudah tidak terlalu memikirkan bagaimana game planku yang diarahkan pelatih. Itu memang kesalahanku ketika aku tidak bisa mengontrol apa gitu. Nah, dari situ terus terjadi, lupa, aku sampai tanya sama Torek Bang, kukira aku belum tanding. Sampai bukannya kita tanding hari ini, aku bilang, bukan aku tanding hari ini. Udah bro, dia bilang, aduh, buset, berarti aku tadi kau ya, bilang. Asli aku lupa sebentar, buset. Itu yang dirasain Brando ketika bangun pertama kali dari pingsan. Iya, karena aku nggak merasa ada capek, nggak ada rasa sakit, terus nggak ada keringat, betul-betul kayak baru bangun tidur Bang, kayak baru bangun tidur dan tidak sedikit. Aku itu ketika aku tahu aku taring itu, aku kayak nggak percaya aku udah sekarang. Aku lihat itu story orang, buset, aku betul tidur tadi ini kau kena ini, baru aku ingat, oh iya udah tanding aku gitu. Kalau nggak kupikir aku nggak kayak tanding. Rupanya gini rasanya kau, buset, pikir kenang. Ini baru kalau ada yang nanya apa pertandingan yang berkesan itu ya ini. Ketika aku mengalami hal yang gini, ya ini baru berkesan karena hal yang baru sama aku dan tidak pernah kurasakan. Dan sekarang aku sudah merasakan
ketika ada nanti juniorku atau ada kawan-kawanku, aku sudah bisa menyampaikan hal yang seperti ini. Karena hal ini sudah pernah kurasakan seperti itu. Banyak yang bilang Brando terlalu menyepelekan Billy, nggak latihan dan lain-lain. Itu bener? Tidak bang. Itu memang kalau secara persewot, ya aku itu memang karakterku. Ketika aku meremehkan itu, kalau ketika aku tadi meremehkan Billy, ya otomatis abang lihat sendiri, kondisiku tidak akan seperti itu, fisikku tidak akan seperti itu, dan postur badanku tidak akan seperti itu. Pasti berantakan. Ini sama sekali dengan mental, fisik, semua teknik sudah siap. Tapi kena apa tepuk, aduh tertidur, buset. Memang itu harinya Billy. Tapi tidak mungkin menutup kemungkinan itu akan selalu akan ku kejar. Macam seperti yang sudah-sudahnya ku bilang, Bang, ini bukan kekalahanku yang pertama. Ini aku sudah mengalami kekalahan, kemenangan, dan apa semua itu sudah ku jalani di dunia fighter ini, dan aku sangat menikmati pekerjaanku ini. Dan bukan gara-gara maksudnya dari teknik itu aku bukan gara-gara nggak tahu, atau dari power aku nggak tahu, atau macam seperti yang pertama aku main sama Gunawan, yang pertama kali itu yang kalah, itu kan betul-betul kurang persiapan yang pertama kali, karena itu cuma sekitar 2 minggu atau berapa lah aku yang main. Tapi yang main yang kedua kali sama Gunawan itu betul-betul aku siap macam main sama si apa inilah si Billy. Terbawa emosi itu, Bang. Memang itulah, aku cuma di situ aja cuma kekuranganku, aku rasa aku harus mengoreksi hal yang ini tadi. Terlalu emosi. Kalau masalah mau atas mau apa, karena gini, Bang, kalau ketika orang sudah mengerti, misalnya khususnya apalagi PJJ atau apalagi MMA dengan posisi yang seperti itu tadi, itu adalah posisi yang paling empuk. Ketika aku tadi yang memiliki posisi yang ada di seperti Billy itu, tidak akan ada aku kasih sedikit peluang pun. Nah, Brando, setelah Dano bilang kan tadi sama Billy cuma sayur aja. Setelah pertandingan, udah ngobrol sama Billy atau ketemu sama Billy? Belum ada, Bang. Tapi waktu kita di medis itu, aku lihat dia ada di sampingku. Karena aku kan situ kan aku belum percaya kok gitu. Masih oleng. Iya, masih betul-betul aku apa, Bang, rasanya belum kayak mana ya, belum kok ada di sini gitu kan. Terus waktu ditanya kan, "Woi bro, sampai di sini aja ya. Kita fotoin kami dulu," dia bilang. Ini si kawan ini kok ajak foto kayak gitu gara-gara aku kayak macam perasaan belum tanding, Bang. Betul. Karena capek nggak ada, sakit nggak ada apa, sakit terus keringat pun aku belum keringat gitulah istilahnya. Apa sih memang ya itulah pertandingan. Kalau soal mengakui kemenangan milik, ya itu nggak perlu kita katakan pun, ya udah terlihat sendiri. Ya memang aku KO di situ, dan sebelumnya pun yang dengan Gunawan itu kan tetap aku akuin gitu loh. Bukannya aku bilang tapi tetap aku mengoreksi, aku salahnya di sini nih, di sini. Itu yang jadi PR sekarang Brando sama teman-teman. Sebetulnya kayak mana PR? Kalau PR ya palingan di situ aja, Bang. Nah, tentang ini sebetulnya tentang keemosian itu tadi, mengontrol keemosian. Karena kayak macam aku bilang, seperti aku yang sebelumnya aku diwawancara. Aku ketika orang yang di depan itu tidak sebagai lawan diriku, tapi lawan kita lah kepada diriku sendiri. Nah, ketika diriku itu tidak terlalu aku kontrol dan aku terlalu memikirkan seseorang itu, disitulah game plan itu apa yang semua yang pelajaran itu bisa hilang dan buyar, berantakan. Tapi ketika aku yang kayak seperti biasa, aku melakukan teknik dikar apa gitu semua, aku lebih memikirkan diriku, gitu loh. Ketika aku harus gini. Ini tadi betul-betul si Billy ini harus ajak gitu, udah betul-betul dia pun takut dia dekat sama aku, Bang, takut ya. Karena aku kejar pun gitu, dia lari. Terus memang pas dapat timing gitu, gara dia pun nampaknya kerut wajahku, mungkin gara-gara sudah agak ketat kayak gitu kan, kayak aku makan aja, kasih tepat lah kena itu. Tidur terus. Buset. Aku dengar kabar katanya Brando sempet kayak hilang ingatan sebentar. Jadi ronde kedua ke belakang tuh Brando nggak inget apa-apa. Iya, sampai aku bilang itu kan,
Aku itu ku bilang, habis aku bangun itu, aku kan lihat video nih, rupanya di ringan aku sudah bangun nih. Sampai di medis aku baru tahu, aku kok di medis, gitu kan. Aku bilang sama Torek sendiri aku bilang sama cornerku, bro, ini bukan hanya hari ini kita tanding, aku bilang ya kan. Siap bro, dia bilang, buset, serius, iya bro, udah siap. Berarti aku KO bro. Kayak gitu. Itu makanya datang si Billy, waktu aku masih ngomong gitu sama Torek, Billy datang. Udah ya bro, kita sampai di sini aja. Oh ini sampai di sini maksudnya apa gitu ya kan? Dia kira aku mau pensiun. Belum dong, jangan dulu. Nanti terlalu enak yang di kelas 52 ini. Kalau aku terlalu pensiun kan, aman. Kayak gitu, ya kan? Ya. Tapi Brando nggak menyerah dong. Ya enggak dong bang. Ya itulah nama pertarungan. Semua ada salah satu diskonya bang. Ketika kita sudah KO atau apa kalah dan apa ya. Tidak itu yang untuk menyelesaikan semua. Bukan kayak berarti aku bilang tadi. Kalau ketika aku berhenti dari situ, dia aku tak jadi petani atau apa ya lain cerita. Berarti aku betul main MMA ini kan gitu. Enggak. Aku passionku sudah di MMA ini. Gaya hidupku memang betul sudah aku nikmati kayak mana cara pertarungan itu. Tinggal aku mengajari bagaimana mengendalikan diri itu khususnya ke emosiku. Karena aku tahu seperti macam si Gunawan, tapi dia itu pasti memberikan bocoran itu kepada si Billy. Atau kasih apapun itu kau ajar itu apanya. Karena kan si Gunawan ini kan pasti dia kan di dunia bela diri ini lebih lama nih. Apalagi di Sanso dia pasti banyak sudah melihat atlet-atlet petarung-petarung itu bagaimana dan dia bisa membaca bagi apa kan gitu. Itu. Kalau masalah power bang atau apa itu nggak ada. Kalau betul-betul gitu tadi telaknya kena kepalaku. Ini tadi aturnya ini kalau makan udah susah ini. Ini ngomong masih kreak aja. Masih ngoceh aja ini. Berarti masih penasaran sama Billy? Ya, kalau soal penasarannya aku tidak penasaran. Aku si Billy ini sudah terukurku sebetulnya bagaimana apanya, maksudnya kemampuan dia itu seperti apa. Itu sebetulnya sudah terukurku. Gitu. Kalau soal masalah penasaran itu sebetulnya aku tidak ada penasaran dengan atlet-atlet yang lain. Kenapa? Ketika aku sudah percaya kepada diriku apa yang ku lakukan itu aku percaya gitu loh. Dan persiapanku aku itu tahu bagaimana apa aku. Tapi aku cuma memiliki kesalahan di situ tadi. Waktu cara mengontrol emosi itu. Aku mau tanya, nih dengar kabar Brando mau pindah ke kelas 48, bener nggak? Sebetulnya gini bang, rencana tadi ketika aku mendapatkan sabuk ini, aku mau melawan juaranya kelas 48. Nah, tapi kan gara-gara ini tadi kemenangan yang tertunda, jadi kan aku harus agak memutar sedikit setir untuk mengganti strategi ketika aku itu masih harus kubuktikan dulu bahwa di 52 ini pun aku harus diperhitungkan. Bukan yang seperti yang dikatakan Gunawan. Tidak, gitu. Nah, tapi ketika ada kesempatan aku langsung bisa memang ini untuk melawan sang juara di kelas 48. Oke. Aku siap. Bila perlu 2 bulan ke depan atau sebulan ke depan pun aku langsung siap bertarung. Untuk kalau langsung sama juaranya 48. Tapi kalau ketika aku harus dulu ada persyaratannya dibuat panitia itu aku harus main dulu sekali dengan orang lain, misalnya mencari peringkat di kelas 48, aku lebih baik main mencari peringkat di 52 dulu bang. Karena nanti terlalu enak rasa kawan-kawan semua, kawan-kawan lama yang di 52 ini ketika aku itu pindah. Itu bukan berarti kayak mana, bukan berarti istilahnya gini itu udah selesai, bukan. Brando kan terkenal dengan omongannya kalau mau tanding yang ceplos-ceplos. Menurut banyak orang yang nggak terima dengan umur, termasuk para pendukungnya Billy mungkin. Menurut Brando itu berfungsi nggak sih, berguna nggak sih omongan-omongan gitu buat jelang pertandingan kayak gitu? Kayak mana ya bang? Itu kalau masalah yang berfungsi sama tidak berfungsinya itu ke individunya.
gitu loh. Dan aku kan kayak mana? Aku melihat itu lebih memikirkan ini karakterku. Aku ini petarung. Maksudnya ketika aku harus menjadi petarung yang profesional, aku harus seperti ini gaya stylku untuk di televisi gitu loh. Karena pekerjaan itu di televisi, aku harus melakukan seperti ini. Gitu. Karena aku itu memikirkan itu, Bang, bukan cuma memikirkan bagaimana fightku. Aku memikirkan apa yang harus kulakukan, itu semua ada minutes-nya gitu. Manajemen itunya sudah ada semua di otakku. Itu bukan cuma macam bertumbuh aja atau apa gitu. Ya itu makanya keuntungannya, Bang, satu gini. Satu dulu orang sudah makin mau melihat siapa sih si Anu gitu kan. Dan keuntungannya pun besar juga untuk siapa lawan-lawanku. Ketika siapa yang melawan aku, pasti dia otomatis juga agak, ya mau nggak mau dia juga harus meladeni aku gitu. Dan dia, orang pasti akan melihat dia. Nah, itu secara tidak langsung itu harus mereka akui. Harus. Kalau nggak pun diakuinya ya nggak apa-apa. Itu aja gitu. Tapi mereka pun harus itu berterima kasih dengan aku. Karena nggak semua orang berani seperti aku ini, Bang. Karena orang terlalu memikirkan, ini seperti yang aku pekerjaanku ini, gitu loh. Gitu. Banyak yang nanya apa yang berapa? Oke, gimana? Ketika dulu aku setiap melakukan pekerjaan, misalnya sama aku jadi pencopet, aku sudah tahu itu kalau ketahuan itu aku bakal di penjara. Ketika aku didapat orang itu aku pasti digubuin sama orang. Dan bagaimana caranya tidak akan bisa terjadi yang cara risikonya ini kan gitu. Itu yang harus dipikirkan. Nah, sekarang aku menuju di dunia MMA. Nah, apa yang harus kulakukan di dunia MMA? Aku harus seperti ini, dan aku harus seperti ini. Gitu. Dan ternyata aku berhasil. Kalau aku rasa aku berhasil. Dan lo kapan jadwal tanding lagi? Kalau jadwal tanding belum ada, Bang. Pastinya, tapi belum tahu ketika nanti bulan-bulan 6 kalau nanti dikasih kesempatan, aku siap. Gitu. Kalau dari pihak langsung promotor dari One Pride-nya, aku belum ada dikasih tahu. Tapi ketika itu ada langsung ditahu, aku selalu siap. Kalau nanti ketemu lagi sama Edo, gimana? Nggak masalah. Mau sama siapa nggak masalah, Bang. Mau sama si Gunawan, Edo, bila perlu masuk sama Billy lagi nggak masalah. Ketika ada itu dikasih kesempatan. Soalnya kayak gini, Bang. Terlalu ke depan pun nanti aku ngomong, aku bilang aku langsung mau melawan juaranya, tapi harus mengikuti apa kata promotor gitu, misalnya kata yang berpihak One Pride, ya aku mau kayak mana lagi. Kalau dia bilang memang harus sama si A, ya aku harus mengikutkan itu kan. Aku harus mengikutkan peraturan juga, Bang. Itu kalau memang ditanya secara pribadi, kalau besok pun istilah bilang lagi sama Billy, ayo siap. Aku siap. Iya, banyak netizen yang ngatain Brando, Brando banyak ngomong, tak tahu tidur. Brando mau ngomong apa ke netizen sekarang? Itu hak mereka. Kalau ketika mereka mau menganggap hal yang seperti itu, wajar. Itu yang mereka lihat. Tapi ketika apa yang ku jalanin itu, aku lebih mengerti kayak mana diriku. Sehari-hariku apa yang aku lakukan, aku lebih mengerti diriku. Mereka kan cuma melihat bunganya aja, seperti yang kubilangkan arti tato yang ada di belakangku ini, bunga mawar. Orang cuma melihat seperti bunganya aja. Nah, ketika macam kesalahan seperti ini, sebetulnya kalau dilihat dari jejak pertandinganku, Bang, masih jauhnya sama Billy aku. Billy udah berapa kali rupanya menang. Kalau soal KO, aku sudah aku KO kan orang. Kalau soal apa bilang sudah nyapa. Semua sudah aku jalanin, Bang. Maksudnya dalam karirku, misalnya gara-gara hal yang seperti tadi dilihat orang, itu tidak bisa aku paksakan. Karena aku memang membutuhkan orang yang seperti itu. Ketika aku kalah seperti ini, banyak orang menghujat aku, itu sebagai masukan untuk aku. Dan aku berterima kasih buat orang yang seperti itu. Tapi ketika aku tadi menang, aku yakin orang nggak bakalan berani ngomong tentang untuk mengoreksi diriku. Karena aku pemenangnya. Nah, tapi ketika aku di sini kalah, orang berani memberikan misalnya kayak macam yang dianggap orang itu cacian, tapi itu bagi itu koreksi yang sangat bagus, yang sangat baik untuk memotivasi aku dan untuk membuat aku bagaimana nanti caranya untuk mengalahkan semua musuh-musuhku. Itu prinsipnya dari itu aku, Bang.
betul. Berarti tapi aku lihat banyak yang bawa-bawa Karo Manado, Bandung, berarti gimana sih? Ya, itu makanya sebelum bertanding ini tadi pun sudah aku ingatkan. Sebelum bertanding pun itu, ini bukan tentang orang suku si A, suku si B, atau masalah si A atau si C. Ini antara kami dengan si Billy. Gitu loh. Karena aku juga memiliki banyak sahabat orang Manado. Bahkan aku juga ada keluarga orang Manado seperti itu. Dan mungkin si Billy pun ada memiliki kenalan orang-orangnya orang Karo, Anda tahu atau seperti itu kan gitu. Nah, jadi kita ini tetap Indonesia gitu. Kita manfaatkan intinya, makanya aku bilang itu, Bang, selalu kita berpikir selalu positif gitu. Ketika kita mengalami hal positif itu selalu akan enjoy. Nikmat jalan kehidupan ini, Bang. Seperti hari ini ya. Hari ini Brando lagi enjoy ya. Iyalah, lihat. Makan Jadi telur. seperti itu. Makan telur. Biasa. Coca-Cola. Minum puding. Coca-Cola lah, jangan bilang Coca-Cola. Aduh, Bang. Brando, terakhir, ada pesan nggak buat lawan-lawan Brando di 5-2 dengan kekalahan kemarin Brando? Apakah Brando akan balik lagi atau gimana? Udah pasti, itu sudah pasti. Kalau masalah untuk aku balik itu, aku akan pasti kembali secepatnya. Eger Karo akan kembali datang secepatnya dan memberikan kejutan-kejutan yang baru. Itu aja untuk lawan-lawanku. Mantap. Mantap, Brando. Iya, karena keberuntungan orang itu semua tidak akan bakalan sama, Bang. Tidak bakalan sama. Betul. Semua orang memiliki hal yang spesial. Betul. Iya. Oke deh, Brando. Terima kasih, Brando, waktunya. Siap, Abangku. Selamat minum Coca-Cola lagi. Siap. Abang lihat dulu lah semua, biar saya dulu. Oke, boleh. Iyalah. Kita kenalan dulu. Aku sudah apa ya kan, nggak ada kawanku kan. Ini lebih kunikmati hal seperti ini. Ketika aku kalah ini masih banyak kawan-kawan bilang apa, itulah kawan. Bisa aku mengoreksi hal yang seperti itu. Betul. Tapi seperti Billy, ini banyak yang mendekatin dia, belum tentu itu kawannya, Bang. Belum tentu. Percaya aku udah pernah juara, udah tahu caranya, apanya, rasanya. Berarti kawan tuh dilihat dari kita pas lagi berdrop ya? Ya, bisa dikatakan ya seperti itulah, Bang. Khususnya kan seperti keluarga kita, misalnya kita ada sakit atau apa kan pasti keluarga kita yang apa. Misalnya kayak aku kan pada umumnya kayak kedua orang tua tidak ada lagi. Nah ini buktinya masih ada orang-orang yang juga untuk rindu bagaimana untuk mensupport untuk aku bisa apa. Gitu. Bukan gara-gara dari sajian orang-orang itu semua aku bisa untuk memberhentikan apapun. Tidak bakalan bisa. Mereka kan tidak Tuhan, Bang. Mantap. Only God can judge. Itu sambil karaoke. Mantap. Nah itu dia tuh Coca-Colanya. Halo. Salam kenal. Halo. Thank you, Brando. Sampai ketemu lagi. Juga Brando.